Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pamulang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Tri Utami SEMAK. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja inilah dia video presentasi dari kami. Baik, saya Desi Ratnasari. Di sini saya akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Desi Ratnasari dengan NIM 2110112000126. Kemudian ada Mutia Nur Laksani dengan NIM 2110112000139 dan Putri Seruni Wuningsisari dengan NIM 2110112000072. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu pasar di mana terdapat beberapa produsen yang menghasilkan barang-barang yang saling bersaingan. Ini merupakan sifat utama dari pasar oligopoli. Istilah oligopoli berarti beberapa penjual. Beberapa penjual di dalam konteks ini maksudnya di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Beberapa dapat berarti paling sedikit 2 perusahaan dan paling banyak 10-15 perusahaan. Pasar oligopoli merupakan suatu struktur pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen yang menghasilkan barang-barang yang bersaing. Jika pasar oligopoli hanya terdiri dari 2 perusahaan saja, maka disebut duopoli. Selanjutnya, ciri-ciri pasar oligopoli diantaranya yang pertama, jumlah perusahaan sangat sedikit. Pasar oligopoli hanya terdiri dari kelompok kecil perusahaan. Biasanya, struktur dari perusahaan oligopoli adalah terdapat beberapa perusahaan raksasa yang menguasai sebagian besar pasar oligopoli, dan di samping itu terdapat pula beberapa perusahaan kecil. Pasar oligopoli di sini mempunyai sifat yang khusus, yaitu saling mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua, produk homogen atau terdiferensiasi, homogen or differentiated product. Dilihat dari sifat output yang dihasilkan, pasar oligopoli merupakan peralihan antara persaingan sempurna dengan monopoli. Perbedaan sifat output yang dihasilkan akan mempengaruhi perilaku perusahaan dalam mencapai kondisi optimal, laba maksimum. Jika dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan mengatur jumlah output untuk meningkatkan laba. Dalam pasar monopoli, hanya satu perusahaan yang mampu mengendalikan harga dan output. Maka, dalam pasar oligopoli, bentuk persaingan antar perusahaan adalah persaingan harga, pricing strategi, dan non-harga, non-pricing strategi. Contoh pasar oligopoli yang menghasilkan produk diferensiasi adalah industri mobil, rokok, dan film kamera. Sedangkan yang menghasilkan produk homogen adalah industri baja, pipa, paralon, seng, dan kertas. 3. Pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi, interdependent decision. Keputusan perusahaan dalam menentukan harga dan jumlah output akan mempengaruhi perusahaan lainnya, baik yang sudah ada maupun yang masih di luar industri potensial. Karenanya, guna menahan perusahaan potensial untuk masuk industri, perusahaan yang sudah ada menempuh strategi menetapkan harga jual terbatas yang membuat perusahaan menikmati laba supernormal di bawah tingkat maksimum. Yang keempat, kompetisi non-harga, non-pricing competition. Dalam upayanya mencapai kondisi optimal, perusahaan tidak hanya bersaing dalam harga, namun juga non-harga. Adapun bentuk-bentuk kompetisi non-harga antara lain dapat berupa sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan purna jual serta iklan untuk memberikan informasi. Yang kedua, bentuk citra yang baik terhadap perusahaan dan merek. Yang ketiga, mempengaruhi perilaku konsumen. Berdasarkan produk yang diperdagangkan, pasar oligopoli dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, pasar oligopoli murni, pure oligopoli. Jenis ini merupakan praktik oligopoli di mana barang yang diperdagangkan merupakan barang yang bersifat identik. Misalnya, praktik oligopoli pada produk air mineral. Yang kedua, pasar oligopoli dengan pembedaan, differentiated oligopoli. Pasar ini merupakan suatu bentuk praktik oligopoli di mana barang yang diperdagangkan dapat dibedakan. Misalnya, pasar sepeda motor di Indonesia yang dikuasai oleh beberapa merek terkenal seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki.
Penentuan harga dan produksi dalam pasar oligopoli. Terdapat dua macam bentuk hubungan antara perusahaan-perusahaan yang terdapat dalam pasar oligopoli dalam menentukan harga dan produksi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, oligopoli dengan kesepakatan atau kolusif oligopoli. Kesepakatan antara perusahaan dalam pasar oligopoli ini biasanya berupa kesepakatan harga dan produksi. Kesepakatan ini biasa juga disebut dengan kolusi atau kartel. Kesepakatan ini bertujuan untuk menghindari perang harga yang akan membawa kerugian bagi masing-masing perusahaan pada kondisi tertentu. Contoh dalam kesepakatan harga dan produksi ini adalah OPEC atau Organization of the Petroleum Exporting Countries. Yang kedua adalah oligopoli tanpa kesepakatan atau non-collusive oligopoli. Persaingan antar perusahaan dalam pasar oligopoli ini biasanya berupa perbedaan harga dan produk yang dihasilkan. Perbedaan harga dan jumlah produksi bisa saling berhubungan positif, timbal balik, yaitu dalam rangka ingin mendapatkan konsumen atau pembeli yang lebih banyak dari sebelumnya atau dari pesaing lainnya. Oke, lanjut. Terdapat penilaian ke atas pasar oligopoli. Di dalam menilai kebaikan pasar oligopoli terdapat 3 aspek, yaitu yang pertama yaitu efisiensi dalam menggunakan sumber-sumber daya. Dalam hal ini, efisiensi penggunaan sumber-sumber daya akan tercapai apabila biaya marginal sama dengan harga. Yang kedua, perkembangan teknologi dan inovasi. Di sini terdapat cukup alasan untuk berkeyakinan bahwa pasar oligopoli merupakan struktur pasar yang paling memberikan dorongan untuk mengembangkan teknologi dan inovasi. Yang terakhir, keuntungan perusahaan. Dengan adanya kemungkinan persepakatan, persaingan dapat dikurangi lebih lanjut. Persaingan yang dapat dibatasi ini memungkinkan perusahaan mendapatkan keuntungan yang melebihi normal. Selanjutnya, terdapat hambatan dalam persaingan pasar oligopoli. Adapun hambatan-hambatan itu diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu skala ekonomis. Perusahaan yang telah lama berproduksi dan beroperasi relatif lebih memiliki kesempatan untuk menikmati skala ekonomis. Yang kedua yaitu biaya produksi yang berbeda. Biaya produksi perusahaan lama akan lebih kecil dibandingkan dengan biaya produksi pada perusahaan baru. Karena perusahaan lama lebih berpengalaman dalam menghemat biaya, sedangkan perusahaan baru masih belum bisa untuk mengolah biaya karena kurangnya pengalaman. Yang ketiga, keistimewaan hasil produksi. Bagi perusahaan yang telah lama berdiri, sama halnya dengan produk yang dihasilkan, menyebabkan produk tersebut lebih dikenal di kalangan masyarakat dan menciptakan konsumen yang loyal pada produknya. Dalam hal ini, jika tidak dapat melebihi produk perusahaan lama, maka setidaknya perusahaan baru harus bisa menyamai produk perusahaan lama. Faktor-faktor penyebab terbentuknya pasar oligopoli. Ada 2 faktor penting yang dapat menyebabkan terbentuknya pasar oligopoli, yaitu yang pertama yaitu efisiensi skala besar. Perusahaan dalam pasar oligopoli didukung oleh teknologi padat modal dalam proses produksinya. Karena hal ini dikatakan dapat membangun suatu industri dalam pasar oligopoli yang membutuhkan dana cukup besar dengan sumber daya yang besar pula. Dan yang kedua yaitu kompleksitas manajemen. Di sini perusahaan juga harus memiliki kemampuan manajemen yang sangat baik agar mampu bertahan dalam struktur industri yang persaingannya begitu kompleks. Selanjutnya, maksimasi keuntungan oligopoli dalam menjalankan sistem kerjanya. Dalam menjalankan sistem kerjanya, pasar oligopoli memperoleh maksimasi keuntungan. Perolehan maksimasi keuntungan tersebut diperoleh dari beberapa hal, yaitu poin A dicapai pada tingkat output dan harga, di mana dipenuhi kondisi MC sama dengan MR, atau biaya marginal sama dengan pendapatan marginal. Poin B, karena ada saat-saat MR atau pendapatan marginal bergerak vertikal, maka harga bersifat tetap atau rigid, dan cenderung berada pada harga yang ditetapkan pada harga permulaannya. Adapun kelebihan dan kekurangan pada pasar oligopoli. Kelebihannya yaitu 1. Terdapat sedikit penjual karena memerlukan investasi yang besar. Kedua,
penjual sedikit sehingga dapat mengendalikan harga. Dan yang ketiga, jika terjadi persaingan harga, maka konsumen di sini diuntungkan. Adapun kelemahan pasar oligopoli yaitu yang pertama, terdapat tantangan yang kuat untuk masuk ke pasar oligopoli karena investasi tinggi. Yang kedua, adanya perang harga, dan yang ketiga, produsen bisa bekerja sama atau kartel. Namun, kartel di sini adalah ilegal di sebagian besar negara-negara di dunia. Kita lanjut pada subbab berikutnya, yaitu tentang perlindungan hak konsumen terhadap indikasi dalam pasar oligopoli. Berkat adanya dampak yang ditimbulkan dari pasar oligopoli, maka dibutuhkan juga suatu usaha perlindungan hukum terhadap para pelaku usaha maupun perlindungan hukum terhadap konsumen atau pembeli. Oleh karenanya, maka terbitlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Secara umum, kita telah mengenal ada 4 hak dasar pembeli, yaitu yang pertama, hak untuk mendapatkan jaminan keamanan, yang kedua, hak untuk mendapatkan jaminan informasi, yang ketiga, hak untuk memilih, dan yang terakhir adalah hak untuk didengar. Model oligopoli. Model permintaan yang patah diasumsikan para produsen dalam pasar oligopoli saling mempengaruhi. Pasar oligopoli tidak dapat memperluas pasar dengan menurunkan harga, sebab para pesaing akan menurunkan harga dengan tingkat yang lebih rendah. Yang kedua, model Cournot. Asumsi utama dari model ini bahwa jika perusahaan telah menentukan tingkat produksinya, mana perusahaan tersebut tidak akan mengubahnya. Model Stackelberg diasumsikan bahwa di pasar terdapat 2 perusahaan, satu bertindak sebagai pemimpin dan satu perusahaan berlaku sebagai pengikut. Model perusahaan dominan. Dalam model ini terdapat perusahaan dominan yang bertindak selaku pemimpin dasar serta perusahaan-perusahaan lain sebagai pengikut. Sifat pasar oligopoli. 1. Harga produk yang dijual relatif sama. 2. Pembedaan produk yang unggul merupakan kunci sukses. 3. Sulit masuk ke pasar karena butuh sumber daya yang besar. 4. Perubahan harga akan diikuti perusahaan lain. Kurva permintaan produsen. 1. Produsen yang berhati-hati akan menganggap kurva permintaannya adalah kurva permintaan yang paling rendah, sehingga ia bisa menentukan posisi optimumnya. Kedua, kemungkinan lain adalah menganggap bahwa setiap produsen akan berusaha mempertahankan bagian dari pasarnya. Yang ketiga, tujuan mencari keuntungan maksimum dalam perusahaan oligopoli tidak bertentangan dengan faktor yang sering kita jumpai, bahwa dalam oligopoli harga sulit berubah. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan oligopoli sangat sadar betapa pentingnya untuk bisa bersetuju mengenai harga jual dengan para saingannya. Pengaruh pasar dari oligopoli terhadap perekonomian UMKM di Indonesia. Pasar oligopoli sangat mempengaruhi UMKM di Indonesia. Terjadi persaingan yang ketat, mengakibatkan banyak kecurangan yang terjadi sehingga dapat merugikan pengusaha kecil dan masyarakat.
Di dalam pasar oligopoli ini, produsenlah yang menentukan harga pasar karena semisal suatu perusahaan akan meningkatkan penjualannya dengan cara menurunkan harganya, maka akan banyak pembeli yang membeli di perusahaan tersebut, sedangkan perusahaan lainnya akan kehilangan pangsa pasar. Pasar oligopoli yaitu pasar yang terdiri dari hanya beberapa produsen saja atau yang biasa kita kenal dengan persaingan pasar tidak sempurna. Ada kalanya pasar oligopoli terdiri dari 2 perusahaan saja dan pasar seperti itu dinamakan duopoli. Praktik oligopoli umumnya dilakukan sebagai upaya untuk menahan perusahaan-perusahaan potensial untuk masuk ke dalam pasar. Biasanya, perusahaan yang bermain dalam persaingan oligopoli adalah perusahaan yang tidak mapan, baik dari segi pengalaman, modal, sumber daya manusia, dan bahan baku, serta teknologi. Oleh karena itu, untuk persaingan oligopoli agak sukar bagi perusahaan baru untuk memasukinya. Dalam kaitannya, pasar oligopoli juga sangat mempengaruhi perekonomian UMKM di Indonesia. Terjadinya persaingan yang ketat mengakibatkan banyak kecurangan yang terjadi, sehingga dapat merugikan perusahaan kecil dan masyarakat. Baik, cukup sekian video presentasi dari kami pada kesempatan kali ini. Kami kelompok 10 mengucapkan terima kasih. Saya Desiree Sari, thanks for watching and see you.